Hai guys, jadi saya di sini akan melakukan analisis laporan keuangan dari suatu perusahaan. Nah, jadi saya akan menganalisis dari perusahaan PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Nah, PT Bekasi Fajar Industrial Estate ini atau disingkat BFASWE adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang sektor H atau properties and real estate. Nah, kemudian bergerak di bidang pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan kawasan industri, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya. Nah, terus melakukan kegiatan usaha utama yaitu menjalankan usaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan kawasan industri dan perumahan. Selanjutnya adalah imbal hasil atas aset operasi NITO atau RNOA yang dapat dihitung menggunakan rumus yang sudah tertera. Nah, untuk penyebutnya, awal kita penyebutnya sudah saya tulis dalam tabel ini. Nah, ini saya ambil dari laporan posisi keuangan dari perusahaan. Jadi ini adalah aset operasi NITO. Kemudian untuk kewajiban keuntungan itu atau NFO untuk menghitung NOA-nya nanti. Nah, ini didapat dari liabilitas jangka panjang ditambah dengan liabilitas jangka pendek yaitu utang bank yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Nah, untuk selanjutnya ekuitas pemegang saham atau EPE itu didapat dari akun ekuitas pada laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, ini sudah tertulis dalam tabel ini. Kemudian didapat rumus untuk penyebutnya didapat persamaan NOA sama dengan NFO plus ST. Nah, NOA-nya tadi menghasilkan total sekian untuk tiap tahunnya. Kemudian NFO-nya tadi sekian. Dan SE-nya nih, total ekuitas. Nah, untuk pembilangnya itu NOPAT. Maka ini penjualannya berasal dari laporan laba rugi. Kemudian beban operasinya juga dari laporan laba rugi. Nah, ini beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban keuangan dan pendapatan lainnya sampai ke bawah ini tidak termasuk. Hanya beban umum dan administrasi serta beban umum. Nah, untuk beban pajaknya tadi juga sudah ada di laporan laba ruginya. Terus laba sebelum pajaknya ini berarti laba brutonya tadi. Maka RNOA didapat hasil sebesar 0,126 atau 12,6%. Untuk yang selanjutnya yaitu imbal hasil atas saham biasa ya, ekuitas saham biasa ya. Ya. Nah, ini didapat rumus seperti ini. Kita meniru Rose. Nah, ini tadi didapat dari laporan laba rugi gitu. Kemudian rata-rata ekuitas pemegang saham ini dari akun ekuitas pada laporan posisi keuangan. Kemudian didapat hasil sekian 0,088 atau 8,8%. Selanjutnya adalah imbal hasil atas aset operasi NITO yang dipengaruhi leverage. Nah, sudah disediakan di dalam tabel. Nah, ini kita hanya menambah perhitungan OLIP. Nah, perhitungan OLIP ini didapat dari rata-rata liabilitas itu didapat dari akun liabilitas dan ekuitas pada laporan posisi keuangan dari tahun 2019 dan 2018 dijumlahkan kemudian dibagi 2. Nah, liabilitas operasinya sudah dihitung di sini. Nah, kemudian rumus RNOA yang didapat adalah seperti yang sudah ditampilkan dalam slide. Nah, kemudian ROA menghasilkan nilai 0,128 atau 12,8%. Selanjutnya adalah imbal hasil atas aset operasi itu yang dikaitkan dengan hubungan dengan hubungan margin laba dan perputaran aset operasi. Nah, ini rumusnya RNOA-nya. Jadi menghitung margin dulu, perputaran aset, kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Nah, ini NOPAT tadi sudah dihitung.
penjualannya berasal dari laba rugi, rata-rata NOA sudah dihitung tadi, maka dimasukkan ke dalam rumus. Hasilnya ternyata sama dengan yang awal tadi. Selanjutnya adalah imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi oleh leverage. Nah, ini sudah ada tabelnya dari laporan posisi keuangan bagian ekuitas. Kita menggunakan ROCE rumus ini. Nah, leverage-nya dihitung menggunakan rata-rata NFO. Rata-rata NFO dihitung dari NOA dikurangi ekuitas. Nah, rata-rata ekuitas itu dijumlahkan keduanya ini, kemudian dibagi 2. Nah, NFO sudah ketemu sekian. Nah, untuk LEV-nya maka ditemukan hasil sekian. Nah, spread juga ini menggunakan rumus RNOA dikurangi NFR. Nah, NFR ini dari rumus NFE dibagi dengan rata-rata NFO. NFO dicari, NFE maksudnya dicari dari beban bunga dikurangi imbal hasil investasi dari aset non operasi. Nah, aset non operasi ini imbal hasilnya ini dari aset keuangan tersedia untuk dijual pada aset tidak lancar. Beban bunganya berasal dari CALK poin ke-30 beban keuangan pada tahun 2019 saja. Maka didapat ROCE dan spreadnya ini yang dimasukkan ke rumusnya ROCE menghasilkan 0,162 atau 16,2%. Selanjutnya adalah imbal hasil atas modal yang diinvestasikan. Nah, menggunakan rumus ROIC atau ROIC. Nah, dividen ini berasal dari CALK ya, dari poin 24 pembagian dividen untuk tahun 2019 saja. Kemudian laba bersih dari ini laba bersih tahun berjalan. Kemudian modal yang diinvestasikan dari ini, modal ditempatkan dan disetor penuh pada laporan posisi keuangan ekuitas. Ya. Analisis kompensasinya. Nah, ini didapat dari total kas masuk. Total kas masuknya ini perhitungan dari seluruh kas yang masuk di sini. Kemudian ini sebagai pembaginya. Yang arus perhitungan itu menggunakan 2 rumus. Yang pertama rasio kecukupan arus kas. Nah, ini didapat dari nih total. Kemudian jumlah pengeluaran modal itu dari penambahan properti investasi. Jadi dari pembayaran uang muka pembelian ini sampai ke pembelian aset kas dijumlahkan. Nah, kemudian untuk dividen tunai itu selama 2 tahun, jadi nih 2018 dan 2019. Nah, ini rasio reinvestasi kas itu dari arus kas operasi selama tahun 2019. Jadi tadi arus kasnya kan minus sekian. Nah, untuk dividennya tadi di tahun 2019 sekian. Kemudian aset tetap brutonya ini dilihat pada CALK. Jadi pada poin ke-12 itu didapat hasil sekian untuk aset tetap bruto. Investasi di perusahaan ini tidak ada. Kemudian aset lain-lain ini di aset tidak lancar. Kemudian modal kerja itu total aset lancar dikurangi dengan total liabilitas. Total aset lancar ya. Ya, total aset lancar dikurangi dengan kemudian menganalisis likuiditas perusahaan itu ada ukuran likuiditas untuk modal kerja, kemudian rasio lancar, kemudian rasio terhadap liabilitas jangka pendek. Nah, ini rumusnya masing-masing seperti ini. Nah, ini efek yang diperdagangkan kita menggunakan ini aset keuangan tersedia untuk dijual. Nah, ini. Kemudian likuiditas untuk piutang. Nah, penjualan itu secara kredit itu didapat dari ini laporan laba ruginya. Kemudian rata-rata piutang usahanya itu dijumlahkan. Ya, dijumlahkan, kemudian dibagi 2 pada aset lancar. Nah, kemudian ini penyisian piutang tak tertagih itu nih penyisian penurunan nilai. Nah, kemudian dibagi piutang usaha brutonya itu pada CALK nih piutang bruto nih 533,173. Kemudian selanjutnya ada ukuran perputaran persediaan. Nah, ini beban pokok penjualan ada pada laba rugi. Kemudian rata-rata persediaan pada aset lancar dan aset tidak lancar itu dijumlahkan. Kemudian dibagi dengan 2 tahun dibagi dengan 2. Rasio cepatnya ini juga sama. Nah, ini ukuran arus kasnya.
ini diambil dari arus kas. Kemudian menganalisis tingkat solvabilitas perusahaan nih, common sense dalam tabel itu diambil dari liabilitas dan ekuitas. Kemudian ini perhitungan untuk ukuran modal. Untuk analisis solvabilitas ada total utang terhadap modal. Nah, total utangnya ini dari total atau jumlah liabilitas. Kemudian total modalnya itu ekuitasnya ditambah dengan total utang. Nah, ini ada total utang terhadap modal ekuitas, terus utang jangka panjang terhadap ekuitas. Nah, ini juga sama, berasal dari laporan posisi keuangan maksudnya. Kemudian ini juga sama. Nah, ini komposisi aset dalam analisis solvabilitas. Ada aset lancar, ada aset tidak lancarnya. Nah, ini menganalisis cakupan laba perusahaan. Nah, ada hubungan laba dengan beban tetap, analisis jumlah kali pengelolaan bunga. Nah, ini laba tersedia untuk beban tetapnya itu nih, berasal dari sini, laba bersihnya. Kemudian beban tetapnya itu dari ini, beban keuangan poin 30. Nah, beban pajaknya ini dari ini. Beban bunganya juga sama dari CALK poin 30. Maka kesimpulan yang didapatkan adalah menurut saya dari keseluruhan perhitungan yang saya lakukan, perusahaan ini tergolong perusahaan yang baik dalam mengatur keuangan aktivitas perusahaan, baik operasi maupun aktivitas lainnya. Nah, kas yang dimiliki perusahaan juga sudah cukup baik untuk menutupi liabilitas, belum lagi aset yang lainnya yang ada di PT Bekasi Industrial Estate Tbk. Namun, jika perusahaan ini ingin berinvestasi, itu masih belum dapat dilakukan, karena tidak ada dana sisa yang dapat digunakan oleh perusahaan. Jadi, untuk aktivitas investasi masih belum dapat dilakukan. Menurut saya, tidak apa-apa jika investor ingin menanamkan modalnya pada perusahaan ini, karena perusahaan juga sudah tergolong besar dan sudah terdaftar di BEI juga, dan sudah mampu mengelola aktivitas dan keuangan perusahaan. Nah, selain itu, pembagian dividen saham juga rutin dilakukan per tahunnya, sehingga tidak ada penundaan pembagian dividen atau utang dividen saham. Kemudian memang perusahaan memang sedikit mengalami penurunan jika dilihat dalam laporan keuangannya, namun menurut analisis yang saya lakukan, semuanya masih aman terkendali, sehingga investor maupun kreditor dapat menanamkan ataupun meminjamkan modalnya kepada mereka perusahaan ini. Jadi apalagi perusahaan sudah berdiri lama kan, jadi otomatis sudah berpengalaman dalam mengelola perusahaan. Sebaiknya lakukan investasi atau pinjam modal pada perusahaan ini. Menurut saya perusahaan ini cukup bagus dengan prospek kerja yang baik dan rencana masa depannya cukup menjanjikan di bidang industri estate, tetapi tetap kita harus memiliki strategi yang sempurna dalam berinvestasi atau menanamkan. Sekian tadi dari saya, sekian analisis yang saya lakukan, semoga dapat membantu. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan sampai jumpa.